Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahmakumullah. Pertama, kita ingin menjelaskan kata bid'ah. Bid'ah itu ialah yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Artinya apa? Agama ini sudah sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yaum akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini, yaitu ketika haji wada, telah kusempurnakan agama kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka segala macam ajaran dalam agama ini sudah Allah Azza wa Jalla jelaskan baik melalui Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membuat hal-hal yang baru dalam agama kita. Bahkan dalam sebuah hadis, ya Nabi juga menyebutkan karena setiap hal-hal yang baru itu adalah bid'ah. Jadi kata bid'ah ini merupakan kata yang berasal daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ialah amalan-amalan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau seandainya ada yang beramal ya tanpa dasar, tanpa dalil, dia beramal melakukan sebuah ibadah dalam agama ini tanpa berdasarkan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi? Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan sebuah amalan yang tiada perintah dari kami, tiada keterangan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi orang yang beramal ataupun beribadah tanpa dasar Al-Quran maupun hadis Nabi, dia melakukan hal-hal yang baru dalam agama ini, maka amalan tersebut tertolak. Tidak Allah Azza wa Jalla terima amalan itu. Nah sekarang ya pertanyaannya ialah bagaimana ya dengan sebagian kelompok atau kita katakan oknum lah, oknum salafi yang suka mengatakan bid'ah ya kepada orang lain sedangkan orang tersebut memiliki dalil. Terkadang begini, wallahu taala alam, kita nggak tahu apa masalahnya. Tapi ini kita jelaskan ialah terkadang juga dalil yang digunakan oleh sebagian kaum muslimin, dalil tersebut lemah. Tidak bisa kita untuk mengamalkannya. Jika dia lemah, nggak bisa untuk diamalkan, maka memang sebaiknya kita hindarkan. Kita nggak boleh melakukannya. Karena apa? Dalil tersebut, dalilnya itu lemah, nggak benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tinggalkan. Nah, adapun kalau seandainya sembarangan memang membid'ahkan orang lain, ini perlu juga ya disampaikan, dinasihati. Karena terkadang karena semangatnya mengamalkan agama sesuai dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melihat terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu apakah amalan orang lain ini ada dalilnya ataupun tidak. Ya enggak serta merta ceroboh mengatakan ini amalan yang bid'ah. Maka dipelajari terlebih dahulu. Ketika umpamanya orang mengamal sesuatu, kita tanya apa dalilnya. Ini dan itu kata kawan tersebut, kata teman kita itu. Maka kita tanyakan, kita cari apakah dalil ini benar atau tidak, sahih ataupun dhaif, lemah. Kalau seandainya sahih, maka kita juga akan bisa mengamalkannya. Tapi kalau seandainya ya amalan tersebut ternyata hadisnya itu lemah atau pendalilannya juga salah, maka kita jelaskan kepada saudara kita bahwa dalil yang Anda gunakan itu salah. Itu keliru, nggak bisa kita amalkannya. Yang benar adalah ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu di sini tentunya ya kita sebagai kaum muslimin saling memberi nasihat, memberi ilmu pengetahuan yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikapun kita melihat saudara kita berbuat salah atau berbuat mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, nggak ada Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang amalan tersebut, maka alangkah dengan hikmah kita menyampaikan nasihat kepada mereka, mendakwahi mereka. Ada sebuah kisah, wallahu taala alam, ini merupakan kisah yang masyhur tapi saya tidak tahu apakah dia sahih atau tidak. Ya pernah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ali dan Husain ketika itu yang melihat seorang tua, orang tua yang sudah sangat tua berusia lanjut berwudu tapi salah cara wudunya. Mereka berdiskusi antara Ali dan Husain, antara Husain dengan Hasan, ya kedua anak Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdiskusi. Ini gimana kita menasihati kakek ini? Cara wudhu dia nggak sesuai dengan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedua-duanya pun sepakat. Ayo kita datangi dia, kita bilang sama dia, wahai kakek, coba lihat wudhu kami ini apakah benar atau tidak. Mana di antara kami berdua yang wudhunya itu yang paling baik dan paling benar. Maka kedua-duanya pun mempraktekkan cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wudhu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Pertama Hasan, kedua Husain. Setelah itu si kakek mengatakan sebenarnya wudhu kalian berdua itu benar, sayalah yang salah.
Nah, ini di antara cara hikmah kita mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Bukan malah kita itu langsung hujat ataupun menghakimi dan sebagainya. Maka ada sebuah perkataan, ya, di antara para ulama menyebutkan, kun nasihan wala takun hakiman. Jadilah engkau orang yang memberi nasihat, bukan hanya sekedar orang yang sebagai hakim. Hakim kan tugas memvonis saja, ya. Tidak. Tapi jadilah engkau sebagai orang yang memberi nasihat ketika saudaramu itu salah, sampaikan dengan hikmah, nasihati dia, ajarkan yang benar kepada dia. Ini insya Allah sebagai amal soleh bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik.